Selamat siang Mas Budi. Saya Danis dari Posmas Media Nasional Jakarta. Hari ini kan sidang ya, ada sidang class action ya, Ya, kepada PJ Kepala Dinas PMD ya Kabupaten Kudus. Nah, apa nih Mas hasil dari sidang hari ini Mas? untuk agenda sidang ini adalah sidang pertama. Hmm. Yang kami gugat adalah Jati Solehah, tetapi secara pribadi, bukan kepala dinasnya. Oh, berarti secara pribadinya, oke. Dan juga turut tergugatnya kantor pertahanan Kabupaten Kudus. Kantor Pertahanan. Nah, itu gugatannya tentang apa aja Mas? Itu terkait dengan adanya pengisian perangkat desa. Itu kan sama dalam hal ini, dalam ketentuan hukum itu kan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena menggunakan keuangan negara. Karena di sini sudah selesai, tidak belum dilantik, justru Jati Solehah mengeluarkan surat himbauan kepada camat tidak boleh atau jangan membuat rekomendasi kepada kepala desa untuk melakukan Pelantikan itu. Makanya dengan selama ini kepala desa dan camat tidak melakukan pelantikan. Betul. Padahal dalam hal ini kan pengadaan perangkat desa ini kan sudah selesai. Harusnya tanggal 31 Maret 2023 sudah harus dilaksanakan pelantikan. Gimana? Kenapa mengambil class action Mas untuk pribadi Ibu Jati Soleha sendiri? Ya itu kan dampak daripada surat himbauannya ini kemarin itu menyatakan tidak koordinasi dengan bupati. Padahal dalam kaitan ASN ya, itu setiap membuat kebijakan itu harus mengikuti rumusan atasannya. Harus mengikuti atasan ya, petunjuk ya. Yaitu yang pertama, yang kedua pada saat membuat keputusan itu juga melanggar undang-undang yang mana terkait dengan keputusan bupati sebagai acuan pelaksanaan daripada pengisian perangkat desa itu kan jelas tanggal 31 Maret 2023 sudah harus dilantik. Tapi kenapa membuat himbauan itu sehingga melanggar ketentuan undang-undang juga? Ada permasalahan di sini jelas melanggar hukum. Dengan melanggar hukum tersebut itu adalah tindakan pribadi. Untuk itu berdampak pada adik-adik Prades ini tidak dilantik, sehingga dengan tidak dilantik sudah 9 bulan ini bisa dikatakan ada kerugian materi. Oh gitu, makanya ini di class action ya. Jadi kenapa di class action secara pribadi, karena dampak dari 9 bulan ini rekan-rekan dari Parades yang kemarin terpilih ya menjadi ini belum dilantik, dan itu mengakibatkan adanya kerugian materi, kerugian psikis segala macam ya Mas ya. Nah, untuk Mbak Intan sendiri nih, kerugian apa nih Mbak yang Mbak alami selama 9 bulan ini Mbak, dari dampak belum dilantiknya, sedangkan sudah jelas-jelas harus dilantik per tanggal 31 Maret kemarin, tapi sampai hari ini belum juga. Apa nih Mbak dampak yang paling dirasakan dari belum terlantiknya Mbak? Jadi di sini ada dampak dari satu psikologis, kedua ada kerugian materi. Kalau kerugian materi kan jelas sesuai dengan jumlah lamanya mulai bulan Maret yang harusnya sudah dilantik, tapi sampai dengan bulan Desember tidak. Berarti di situ ada hak yang harusnya sudah kita terima mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember. Gitu. Tapi yang terkait dengan psikologis di sini ya memang karena ada perampasan hak, namanya manusia. Ketika ada perampasan hak pasti di situ ada dari psikologis, dari kerugian kesehatan itu pasti. Oke, berarti bukan hanya cuma materi ya Mbak ya. Nah untuk Mas ini juga nih, apa nih Mas dampaknya dari belum dilantiknya yang dirasakan oleh Mas sendiri dan keluarga Mas? Kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke arah penilaian tetangga sama warga sih Pak. Kan selama ini kita tes itu kan memang murni, tapi dengan adanya penundaan seperti ini dan ada gugatan seperti itu, kita itu malah justru dikira kita yang bermain curang, padahal kita yang murni. Ketika kita bermain curang logikanya Pak, pasti kepala desa akan dengan mudah untuk melantik, karena kita sudah bekerja sama dengan kepala desa. Karena kita tidak curang dan kita itu hasilnya murni, justru kepala desa tidak menginginkan pelantikan tersebut kan. Oh gitu ya. Jadi penilaian warga, tetangga dengan apa penilaian masyarakat ya menilai ini negatif ya. sebagai beban mental aja sih Pak. Beban mental ya. Nah, Mas Budi nih, Mas Budi ya, untuk tuntutannya apa nih Mas?
kepada Ibu Jadi Soleha terkait class action ini? Jadi tuntutannya karena ini hanya terkait kerugian material dan material yang diderita oleh adik-adik Prancis, kami menuntut ganti rugi material dan imaterial semuanya jumlahnya dari gugatan itu ada 42 orang ya, kali UMK, jadi semuanya ini kalau total ini ya 372.924.252 rupiah. 300 gitu ya. Itu yang harus dipenuhi oleh selaku individu ya, bukan selaku PJ ya Mas ya. Kita keluarkan PJ ya. Nah, Dan ini juga nantinya setelah kita mengajukan gugatan melawan hukum class action itu bersama ini rekan ini pengacara Mas Arga. Mas Arga ini ya pengacaranya juga ya. Mereka Mas Mariadi. Mas Mariadi ya. Ada tim ya pokoknya dengan yang lain. Itu akan mengajukan gugatan terkait adanya kudus ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berarti ini akan berkelanjutan dong Pak Budi. Yang kami ajukan ini justru nantinya terkait dengan stabilitas daerah. Yang mana di sini ini pejabatnya, Berarti oknum pejabatnya ya. pejabatnya tidak menjalankan konstitusi. Tidak menjalankan konstitusi aturan pemerintah ya, oknum pejabatnya ya. Dan kalau konstitusi nggak dijalankan dan ini sudah nampak ya, ada permasalahan KONI, ada permasalahan Prades, ada permasalahan Hotel 1, dan ini dalam penegakan hukum itu terjadi disorientasi, muter nggak jelas. Muter nggak jelas. Iya, permasalahan ini mas, ini contoh ya. Hal-hal ini justru tuh oknum pemerintah daerah melanggar konstitusi. Oknum pemerintahnya ya, Iya. oknum pejabat pemerintahnya itu melanggar konstitusi ya Mas Tidak ya. hanya pemerintah, tapi sepertinya pemerintahan juga di sini tidak ada kontrol pengawasan dari DPR itu. Dari DPR sendiri kan selaku pengawas ya. Ya, Itu memang nggak ada kontrol ya Mas. sampai sekarang ini contoh ya, Prades ini kan pengadaan barang dan jasa menggunakan keuangan daerah dan sudah jelas sudah dilaksanakan. Ya. Justru yang mengganjal ini justru malah oknum pemerintah daerah sendiri. Yang mengganjal untuk tidak dilantiknya. Yang mengadakan pemerintah daerah, Iya. yang mengganjal oknum pemerintah Oknum pemerintah Ini kan daerah. sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dipertanyakan. Melanggar konstitusi. Konstitusi nah. Contoh ini ada lagi seperti KONI kan sudah sekarang jadi proses. Dan juga yang di Hotel 1 ini kan juga ada bangunan yang sering melanggar undang-undang juga. Undang-undang Kenapa diterbitkan IMB yang baru. ini juga melanggar konstitusi juga. Konstitusi. Melanggar oknum pemerintah daerah. Orang pemerintah Sehingga daerah. disorientasi di sini akan terjadi adanya distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah ya. Jadi adanya satu penilaian masyarakat awam, masyarakat sehari-hari yang membutuhkan kepastian kepada pemerintah di sini tidak didapatkan kepastian ya Mas ya. Jangan-jangan keadilan hukumannya tidak bisa didapat ya oleh masyarakat. Nah, tuntutan selanjutnya kemana Mas Budi? Ya, kalau ini kan terkait dengan mengenai pemerintahan ya. Kalau sudah sampai distrust itu akan jadi disobedient. Sudah maunya sendiri seperti demo-demo yang dilakukan Iya. di artis dan itu akhirnya bisa menjadi disorientasi, distrust, disobedient dan ini bisa menjadi kita dari bangsa dari daerah ini sudah nggak stabil. Nah, maka di sini nanti kami akan mengajukan gugatan presiden sebagai pertanggungjawaban Sampai ke presiden. sampai juga nanti juga kita mengajukan gugatan juga di sini nanti yang pertama bupati semuanya yang daerah di sini dan nanti turut terguganya nanti presiden Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Teriak Bilang Aparatur Negara dan yang lainnya akan kami gugat, kami tarik ke sini supaya memperhatikan kondusivitas di Kudus ini sudah dalam keadaan tidak baik saja. Ini sudah kami rancang. Udah Katanya ini gugatan nasional itu. gugatan nasional dengan harapan ke depan pemerintahan Kudus bisa berubah gitu kan ya, dengan adanya campur tangan dari pemerintah pusat terkait masyarakat Kudus yang tidak bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Ini tahun berikutnya bisa berubah begitu ya. Dan ini tidak hanya korbannya cuma ratusan ya. Ratusan ya. Maka di sini perlu adanya gugatan tingkat nasional yang nanti kita ajukan di Kudus supaya nanti di sini Kudus menjadi contoh kota-kota yang lain bisa memperbaiki diri dan bisa menjadi Kudus yang bersih dari korupsi
Dan kota yang betul-betul sebagai contoh. contoh untuk wilayah-wilayah yang lain. Oke, Mas Budi, makasih. Nah, untuk Mbak Intan nih terakhir, Mbak, harapan dari peristiwa ini dan tuntutan ini apa nih harapan Mbak nih terakhir? Harapannya semua saya mewakili teman-teman itu yang memang kalau ini sudah di akhir tahun Pelantikan, Mbak ya. Pokoknya harga mati pelantikan, Mbak ya. Karena bukan hanya kerugian materi tapi psikologi, Mbak ya. sampai dengan nyawa. Dengan nyawa ya. Belum tadi kata Mas ini ya Mas ya. Belum ucapan warga ya, tetangga yang menilai yang kita benar tahu-tahu dinilai nggak benar. Oke Mas Budi beserta rekan-rekan, terima kasih atas wawancaranya dengan saya Dadi dari Riddle Post. Selamat siang Mas. Selamat siang.